Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 Biologi Dasar TPB 21 Institut Teknologi Sumatera. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diva Ranolanders, NIM 120210046 dengan nomor urut 7. Halo, perkenalkan nama saya Gina Indah dengan NIM 120210050 nomor urut 11. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Sepia Melani Syahri dengan NIM 12-100-608 nomor urut 29. Halo semua, perkenalkan nama saya Belinda Rahayu, NIM 1202-30039 nomor urut 58. Halo, perkenalkan nama saya Bilqis Islaminur Kolbi, NIM 120300027 nomor urut 75. Di video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan organisme hewan invertebrata yaitu moluska. Seperti yang kita ketahui, hewan dibagi menjadi dua klasifikasi. Yang pertama, hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang, dan hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, di video kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang apa itu hewan invertebrata. Hewan invertebrata atau hewan avertebrata ini terbagi menjadi beberapa golongan, yaitu filum protozoa, porifera, arthropoda, platyhelminthes, nematelminthes, annelida, coelenterata, moluska, dan echinodermata. Selain tidak memiliki tulang internal yang keras, kelompok hewan invertebrata pada umumnya bertubuh lunak dan umumnya memiliki rangka luar yang keras sebagai pelindung mereka. Nah, pada penjelasan tentang invertebrata, kita akan membahas tentang moluska. Moluska merupakan hewan tripoblastik selomata yang bertubuh lunak. Adapun ciri-ciri dari moluska yaitu tubuhnya tidak bersegmen dan memiliki bentuk simetri bilateral. Tubuh hewan ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kaki, badan, dan mantel. Lalu, sudah memiliki sistem pencernaan, syaraf, ekskresi, otot, dan reproduksi. Moluska sendiri terdiri dari 5 kelas, yaitu kelas Amphineura, Gastropoda, Scapopoda, Pelecypoda, dan Cephalopoda. Kelas dari moluska yang pertama yaitu kelas Amphineura memiliki karakteristik yaitu memiliki banyak cangkang. Hewan ini juga biasa hidup melekat di dasar perairan laut, tubuhnya pipih, tidak ditemukan bagian kepala, dan memiliki punggung yang dilindungi oleh cangkang atau cangkok. Contoh hewan dari kelas Amphineura ini adalah kanikil atau chiton sp. Kelas Gastropoda adalah kelas terbesar dari filum moluska yang terdiri dari siput dan siput telanjang. Sebanyak sekitar 75% dari spesies moluska hidup adalah termasuk dalam kelas ini. Nama Gastropoda berasal dari bahasa Yunani, yaitu gastros yang berarti perut dan podos yang berarti kaki. Hal ini disebabkan karena hewan ini bergerak menggunakan otot-otot kaki yang terletak di perut untuk bergerak. Sebagian besar hewan ini hidup di air laut, tetapi ada juga yang hidup di air tawar, dan ada juga yang sudah beradaptasi dengan lingkungan darat. Ciri utama pada Gastropoda adalah mempunyai cangkang tunggal, sehingga dulu kelas ini disebut sebagai univalve. Akan tetapi, tidak semua anggota kelas ini mempunyai cangkang. Siput yang tidak bercangkang disebut juga siput telanjang. Hewan ini telah kehilangan cangkangnya karena proses evaluasi. Hewan pada kelas Gastropoda biasanya memiliki kepala dengan 2-4 tentakel yang berfungsi sebagai reseptor kimiawi atau mekanis. Dengan mata pada ujungnya, hewan lunak ini juga memiliki kaki pada bagian ventralnya. Kaki bagian paling depan disebut dengan propodium yang berfungsi untuk mendorong sedimen saat siput merayap. Anatomi Gastropoda terdiri 1 cangkang, 2 hati, 3 paru-paru, 4 dubur, 5 pori pernapasan, 6 mata, 7 sungut atau tentakel, 8 ganglion otak, 9 saluran air liur, 10 mulut, 11 tembolok, 12 kelenjar ludah, 13 pori kelamin, 14 kelamin jantan, 15 kelamin betina, 16 kelenjar lendir, 17 saluran telur, 18 kantung panas, 19 kaki, 20 perut, 21 ginjal, 22 mantel, 23 jantung, dan 24 vas deferens.
Gastropoda dibagi 4 klasifikasi, yaitu Opisthobranchia, insan di sebelah kanan dan di belakang jantung. Gymnomorpha tidak memiliki cangkang. Prosobranchia, insan di sebelah depan jantung. Pulmonata memiliki paru-paru atau tidak memiliki insan. Berikut contoh-contoh gastropoda. 1. Achatina folica yang biasa sering kita sebut yaitu bekicot. 2. Helix pomatia adalah siput escargot yang digunakan untuk masakan ala Prancis. 3. Chromodoris anae merupakan siput telanjang yang hidup di dalam laut. Scapopoda. Scapopoda merupakan salah satu kelas dalam filum Mollusca yang belum banyak dikenal dan tidak dapat dikoleksi dengan mudah. Scapopoda adalah moluska laut yang bentuknya simetris bilateral dengan cangkang eksternal berkapur yang terbuka di kedua ujungnya dan sedikit melengkung. Scapopoda memiliki ukuran dan bentuk yang beragam. Antara ordo satu dan ordo yang lainnya dapat memiliki ukuran tubuh dan cangkang yang berbeda. Scapopoda hidup di perairan laut, sekitar 500 spesies ditemukan dari sedimen laut. Scapopoda memiliki tubuh yang berukuran kecil dan ramping. Scapopoda dikenal karena bentuknya yang menyerupai gading. Cangkangnya meruncing dari ujung depan ke ujung belakang. Pada kepala terdapat mulut dan capitacula, tetapi tidak ada mata dan tentakel sebagai alat indera. Scapopoda bersifat gonokoristik, yaitu jenis kelamin terpisah antara jantan dan betina, dan bereproduksi secara seksual dengan cara mengeluarkan gamet ke air melalui nefridium. Telur dilepaskan secara terpisah ke dalam kolom air. Telur bersifat planktonik. Sesudah stadium larva yang singkat, hewan-hewan muda akan berada di dasar laut. Scapopoda memiliki tahap larva berenang bebas yang berkembang di dalam air dan pada akhirnya berubah menjadi bentuk tubuh scapopoda yang khas. Makanan scapopoda umumnya terdiri dari berbagai organisme uniseluler atau bersel tunggal dan larva mikroskopis invertebrata kecil. Pelecypoda. Pelecypoda berarti hewan yang memiliki kaki berbentuk kapak untuk membuat lubang di lumpur atau pasir. Pelecypoda disebut juga bivalvia karena memiliki 2 cangkang yang dihubungkan dengan engsel. Selain itu, Pelecypoda disebut juga lamellibranchiata karena memiliki insang berupa lembaran-lembaran. Cangkang Pelecypoda terdiri atas 3 lapisan, yaitu periostracum, prismatik, dan nacreas. Periostracum merupakan lapisan terluar yang terdiri atas zat kitin sebagai lapisan pelindung. Yang kedua adalah lapisan prismatik, merupakan lapisan di bagian tengah yang terdiri atas kristal-kristal kalsit berbentuk prisma. Dan yang ketiga adalah lapisan nacreas atau lapisan induk mutiara, merupakan lapisan bagian dalam berupa lapisan tipis paralel dari kalsium karbonat atau CaCO3 untuk membentuk mutiara. Di bagian dalam cangkang, terdapat lapisan mantel yang secara periodik membentuk bagian cangkang yang baru sehingga cangkang makin besar. Pada rongga mantel terdapat sifon yang merupakan corong atau saluran masuk dan keluarnya air. Pelecypoda bernafas menggunakan insang. Pelecypoda ada 3 jenis, yaitu jantan, betina, dan hermafrodit. Contoh hewan dari Pelecypoda adalah kerang hijau, kerang mutiara, kerang air tawar, dan kerang tiram. Cephalopoda berarti hewan yang berkaki di kepala. Cephalopoda memiliki tubuh bersimetri bilateral. Kaki yang berjumlah 8 atau 10 berguna untuk menangkap mangsa. Ciri khas hewan ini adalah mempunyai kelenjar tinta. Sistem pencernaan makanannya sudah sempurna. Organ peredaran darahnya terdiri atas jantung sistemik, aorta, dan arteri. Sistem peredaran darahnya bersifat ganda dan tertutup. Sistem ekresinya berupa nefridium dan sistem saraf terdiri atas 3 ganglion. Dan reproduksi secara seksual dengan fertilisasi internal, yaitu hewan jantan dan betina terpisah atau diesis. Berdasarkan jumlah kakinya, Cephalopoda dibagi menjadi dekapoda dan oktopoda. Dekapoda memiliki kaki di kepala berjumlah 10, contohnya cumi-cumi dan sotong. Oktopoda memiliki kaki di kepala berjumlah 8, contohnya gurita dan gurita merah. Sekian video dari kami. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.